Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes dan Alpasa, dalam penyuluhan agama Kristen, edisi 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Kali ini kita akan secara khusus memberikan apresiasi kepada para petani Indonesia maupun para petani di dunia umumnya. Pada dekade sekitar tahun 2000-an ada lagu yang cukup populer ketika itu yang menyeratkan bahwa peran petani untuk Republik ini begitu tinggi. Jadi merekalah penghasil pangan, merekalah penghasil bahan industri, dan merekalah penghasil devisa negara karena beberapa bahan yang diekspor. Oleh karenanya banyak dukungan pemerintah ataupun swasta ataupun dukungan negara-negara sahabat kepada petani-petani Indonesia. Dan tidak salah apabila pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk memberikan apresiasi kepada petani dan pembaharuan pola pikir tentang bagaimana cara mengolah tanah sampai dengan penjualan produk kepada para petani. Nah, bertani dan berternak itu rupanya nanti juga akan kita temukan dalam kitab suci. Oleh karenanya selamat untuk menikmati merenungi sajian renungan dalam video ini. Saudara-saudara, kita tahu pada tahun 84 sampai dengan 87 produksi pangan Indonesia mencapai surplusnya. Jadi apabila kebutuhan kita 5, maka kita memproduksi 7. Dan kemudian Food and Agriculture Organization, lembaga pangan, lembaga PBB untuk pangan, memberikan predikat kita sebagai negara yang mampu memberikan swasembada pangan. Dan itulah prestasi yang diberikan oleh para petani Indonesia oleh karena program-program pemerintah yang sudah berhasil melakukan intensifikasi pertanian, memberikan pupuk, memberikan pestisida, dan memberikan pemahaman kepada petani tentang tata cara setelah panen sekaligus menjualnya. Dan dukungan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat pemerintah kita juga memberikan anggaran sekitar 30 triliun setiap tahunnya untuk subsidi pupuk para petani. Dan saya juga melihat hasil-hasil panen, hasil-hasil pertanian di negeri kita masih cukup laku keras, sehingga menjadi petani sebetulnya adalah sebuah kebanggaan, dan ini yang harus kita senantiasa apresiasi. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana bagaimana kitab suci bicara soal pertanian. Pada awal mula manusia diciptakan, ya, ada Adam dan Hawa, terus ada Kain dan Habel. Adam yang mula-mula harus mengolah tanah dan berpeluh berkeringat untuk mendapatkan pangan. Lalu kemudian ada petani seperti Kain. Lalu ada juga pemburu atau peternak seperti Habel. Nah, Adam, Kain ini adalah orang-orang di awal penciptaan yang mengusahakan tanah. Tapi pada kesempatan kali ini secara khusus saya ingin melihat bagaimana Nuh yang setelah bencana air bah melanda bumi, setelah keluar dari bahtera dalam 150 hari tambah 150 lagi, kemudian berencana atau kemudian bekerja sebagai petani. Ini tercatat dalam Kejadian 19, Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 18 sampai dengan 28. Nah, berikut akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian.
Kejadian 9 pasal 9 ayat 18 sampai dengan 28. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula menjadi kebun anggur. Jadi saya ulangi, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, dan Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, saudara-saudara, kita tahu siapa itu Nuh. Jadi dialah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dan membangun bahtera. Kita tahu bahwa pada masa-masa awal rupanya terjadi kekacauan yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi orang-orang itu menjadi jahat dan tidak apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan sifat-sifat mereka. Oleh karenanya, singkat cerita, Tuhan memusnahkan mereka dan kemudian menyelamatkan Nuh. Sekarang apa yang terjadi? Jadi perikop ini sebenarnya hanya sekilas saja menceritakan Nuh sebagai petani. Petani adalah awal kehidupan. Tanah adalah awal kehidupan. Jadi tanah yang sehat akan menghasilkan makanan yang sehat. Makanan yang sehat akan menghasilkan orang yang sehat. Dikisahkan tadi bahwa Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, dan Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi selama 900 tahun itu dia bertani, saudara-saudara. Ini yang membuat kita seharusnya terinspirasi oleh kisah Nuh ini. Dialah petani dan menanam kebun anggur. Dialah yang menanam anggur menjadi sebuah kebun. Kalau kita coba untuk melihat, memang satu-satunya pekerjaan di awal kehidupan itu hanya bertani. Berburu tidak mungkin, karena dikisahkan bahwa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu mati karena terendam selama beratus-ratus hari tadi. Tetapi karena Nuh punya kemampuan untuk bercocok tanam, maka yang pertama
dia membuat kebun anggur. Melihat realitas dan kenyataan kita sekarang, kalau kita masih ingat kalau tidak salah pidatonya Presiden Jokowi kepada alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, kalau tidak salah waktu itu, mengatakan bahwa kira-kira begini, yang sekolah pendidikan menjadi pegawai bank, yang sekolah kesehatan menjadi pegawai bank. Nah, sekarang yang lulusan IPB kalau menjadi pegawai bank, maka siapa yang akan menjadi petani? Nah, walaupun kita tahu bahwa bertani itu tidak harus dilakukan oleh petani sendiri. Nah, ini yang harus menjadi patokan, bahwa untuk bercocok tanam, mempertahankan produksi cabai, mempertahankan produksi bawang, memproduksi tomat, dan kebutuhan bahan pokok pertanian lainnya, itu tidak harus dilakukan oleh petani. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai pegawai, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang sampingannya bertani dan hasilnya pun bukan hanya sampingan, saya kira. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kita semua, dan sekali lagi kita ingat Nuh tadi, kita kenal bahwa saya kira dia bukan petani sebelumnya. Jadi barangkali dia seorang pemburu atau pengembara atau sekedar mengambil bahan-bahan di alam untuk menjadi bahan makanan, tapi dia harus bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang kemudian memperkuat pemahaman kita, untuk memperkuat cara pandang kita terhadap bercocok tanam itu sendiri. Kita mencoba untuk memproduksi bahan makanan, kita memproduksi bahan-bahan obat-obatan dari alam, dan kita mencoba untuk menanam pada media yang kita miliki. Kalau orang-orang Gunung Kidul itu mengatakan setiap jengkal tanah adalah berharga, dan yang kita miliki lebih dari satu jengkal. Maka sudah saatnya kita melakukan cara bercocok tanam sendiri, memproduksi makanan sendiri untuk kemudian dikonsumsi sendiri. Saya kira ini akan menjadi lebih sehat dan membuat kita berumur panjang seperti Nuh tadi. Nah, saudara-saudara, dalam upaya untuk memperkuat produktivitas nasional, memperkuat ketahanan pangan kita, saya kira tidak salah apabila kita mulai hari ini untuk bercocok tanam, untuk menabur benih pada polybag kita, misalnya untuk menabur biji-bijian di lahan pekarangan kita, untuk memetik, memanen cabai dan tomat dari tanaman kita sendiri. Nah, itu akan semakin menguntungkan bagi kita, akan menjadi lebih membuat kita menjadi lebih mandiri. Ekonomi keluarga juga semakin maju. Saudara-saudara sekalian, bekerja di ladang Tuhan dan bekerja sebagai petani, misalnya bekerja bercocok tanam, saya kira punya prinsip yang sama. Bekerja di ladang Tuhan, misalnya Anda menggali isi kitab suci sendiri, mencari makna sendiri, kemudian mengadukannya dan menemukan kebenarannya dalam kenyataan, dalam kehidupan kita, itu sah-sah saja. Demikian juga bertani. Kita tidak harus mengikuti teori-teori besar untuk menghasilkan hal-hal besar. Harus dipupuk dulu, harus dicangkul dulu, harus diberi pestisida ini, harus diberi insektisida ini, pakai herbisida itu. Nah, saya kira Anda juga berhak untuk mendapatkan teorinya sendiri. Kita tahu bahwa orang-orang tua kita sampai dengan pendahulu kita itu begitu kreatif mencoba-coba cara baru untuk bercocok tanam. Tidak ada salahnya bagi Anda
untuk juga bercocok tanam sendiri, miliki teori sendiri. Selama ini ada polybag, ada hidroponik, ada pertanian lahan pasir. Tapi kalau Anda punya cara sendiri untuk menanam tomat, menanam cabai, menanam ubi, menanam sayuran, menanam buah-buahan, menanam palawija, silahkan. Jadi bertani adalah ilmu yang penuh dengan sukacita. Hari-hari ini kita tahu bahwa negara kita ini akan menghadapi semacam krisis, krisis energi, krisis pangan sebagai imbas dari kondisi stabilitas keamanan global. Nah, tapi itu tidak akan membuat kita khawatir, sehingga pada mulai hari ini mari manfaatkan setiap jengkal lahan yang ada di setiap lahan pekarangan kita ataupun di mana yang bisa kita tanami. Seperti yang Nuh tadi, dia menanam barangkali yang dekat Bahtera itu, di pegunungan Ararat itu, dan di sanalah kita bisa menanam anggur. Nah, di sanalah Nuh bisa menanam anggur. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwa menjadi petani itu penting, karena Anda tidak hanya berguna untuk keluarga, tetapi juga berguna untuk ketahanan pangan nasional, untuk kemandirian gereja, dan untuk berlangsungan hidup bernegara. Mari kita buat dengan karya yang kecil kita ini menjadikan negara kita kuat menghadapi tantangan global. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya ingin sajikan salah satu kreativitas yang dihasilkan oleh Mbah Mulyono Dugel. Nah, berikut akan saya bacakan profilnya ya. Untuk firman saya kira selesai, pembahasan penyuluhan saya kira selesai, dan saya akan menyajikan salah satu video hasil jepretan saya, hasil investigasi saya di lapangan tentang cara menanam ubi bersama Mbah Dugel. Demikian. Ya, Mbah Dugel atau Bapak Mulyono Dugel adalah sesepuh gereja sebenarnya, dan juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin nyatakan bahwa mbah kita satu ini sudah melangsungkan atau sudah melayani gereja, mendukung pembangunan gereja, mendirikan gereja itu sejak tahun 1980-an. Dan sampai sekarang saya perhatikan masih terus menerus menguji coba hal-hal baru untuk memajukan usahanya, untuk mencoba hal baru, untuk menguji kreativitas yang baru. Apabila orang-orang Marga Sakti memelihara ikan mas misalnya atau ikan nila, Mbah Dugel berusaha dengan ikan gurame. Dia menanam talas sendiri ataupun memberi makan dengan bahan pangan sendiri. Lalu yang terakhir, beliau mencoba untuk mengulang kembali ilmunya dalam menyetik atau menyambungkan ubi. Ubi yang berasal dari Jawa Timur ya. Saya lupa namanya, tapi nanti akan disebutkan di video, dengan ubi karet. Nah, jadi dikisahkan sambungan ini akan menjadikan ubi semakin bagus, semakin besar-besar bijinya gitu. Nah, video berikut berisi tentang cara Mbah Dugel menyambungkan pucuk ubi ya, nanti semoga bisa ditiru dan mendukung kita, membuat kita semakin terampil bertani menanam ubi kalau memang Anda berminat untuk menirunya. Tapi kalau hanya tontonan, silahkan bisa dibagikan pada orang-orang lain. Demikian penyuluhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara, kita sekarang sedang menyaksikan Mbah Dugel di tokoh gereja dan tokoh masyarakat di Marga Sakti yang sedang mencoba
untuk nyambung ubi yang bawah itu namanya ubi apa Mbah? Yang bawah adalah ubi Sundoro, yang atas ubi karet. Nah gitu. Jadi ini tutorialnya, sengaja di video agar kita bisa nanti nyambung ubi juga. Nah gitu. Ya. Ubi Sundoronya adalah yang bawah tetap nancep. Nah ubi karetnya disambung gitu ya. Ganti kalau patah diganti apa? Tugelannya kejeron. Nah gitu. Oh sangune tetap pisung ya. Nggih. Nggih. Parang kekandelen. Nah niku angsal karete saya mudi. Karet nih. Oh ini karet. Plastiknya cukup bekas. Cukup plastik bekas BS. Pelet. Bekas pelet. Ya. Nanti berapa hari Mbah? Anu nih. Seminggu baru buka. Seminggu baru bisa dibuka nih. Ya. Paling cepat. Nah, itu ditali malah bosok nih. Itu ditali dengan plastiknya, kemudian dikudungi juga dengan plastiknya. Nah. Oh iya kayak gitu pasti nggak ngantong banyu udan nggih. Ya. Bon, tampung. Oke, demikian tutorial cara nyambung ubi. Kita sambung besok lagi. Bye bye. Ya, itulah tadi penyuluhan pada kesempatan 26 Februari sampai 4 Maret 2023. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.